Cinta tak terduga, CEO cantik dan sopir pribadi temukan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Maya melangkah keluar dari mobilnya yang mewah, busana rapi dan sepatu hak tinggi membuatnya terlihat sempurna. Jakarta, dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuknya, adalah rumahnya. Namun, di balik kesuksesan karirnya sebagai CEO, hati Maya kosong. Sudah lama ia tidak merasakan hangatnya pelukan keluarganya, atau sekadar bercanda dengan teman-teman akrabnya. Di dunia yang glamour, dia justru merasa terasing. Setiap pagi, Budi, sopir pribadinya yang sederhana, mengantarnya ke kantor. Meskipun hidupnya penuh tantangan, senyum Budi selalu hangat. Dalam perjalanan, dia sering bercerita tentang kebahagiaan sederhana bersama keluarganya. Maya, bahagia itu bukan dari seberapa banyak uang yang kita punya, tapi dari seberapa erat kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, ungkap Budi sambil tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Mendengar itu, ada sesuatu yang menyentuh di dalam hati Maya. Namun, bisikan kota dan kolega-koleganya sering membuatnya ragu. Suatu hari, ketika sedang berbincang, Maya mendengar koleganya bercanda merendahkan Budi. Apa sih yang bisa dipelajari dari sopir? Dia tidak punya visi masa depan. Mereka menganggap Budi hanya sebagai pengantar, tanpa melihat sisi lain dari orang tersebut. Dalam batinnya, Maya mulai meragukan hubungan yang sudah terjalin. Dia merasakan tekanan untuk memilih sisi yang lebih normal dan diterima oleh lingkungannya. Maya menatap Budi lipat dua, wajahnya terlihat cemas. Dan ketika kejadian tragis menimpa keluarganya, Maya merasakan getaran pahit dalam hidupnya. Hari itu, saat Budi mengantarnya pulang, mereka mendapati berita kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya. Dada Maya bergetar, tubuhnya lemas, dan air matanya mengalir. Di sisi lain, Maya melihat Budi yang tampak hancur, meski ia berusaha tampil tegar. Di situ, Maya tersentak. Dia menjadi tersadar, semua ambisi dan kesuksesan yang dikumpulkannya terasa hampa jika tidak disertai cinta dan dukungan. Sambil mengemudikan mobil, Budi menatap jalan, hatinya dirasakannya berkonflik. Meski kesedihan menghampiri, dia berusaha tetap berpegang pada nilai-nilai keluarga yang dia pegang teguh. Dengan suara pelan, dia berkata, "Maya, kita harus kuat. Hidup memang berat, tapi kita tidak sendirian." Momen itu adalah saat terpenting bagi Maya. Air mata yang dipendam kini membanjiri pipinya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Maya merasakan sebuah keputusan sulit menghampirinya. Di dalam kamar, saat kesunyian merambat, dia merenungkan kehidupan yang dijalaninya. Rindu akan pelukan keluarga, senyuman Budi seakan menjadi pelita di tengah gelapnya jiwanya. Maya berpikir, apakah dia akan meninggalkan semua kesuksesan demi seseorang yang dianggap rendahan oleh banyak orang? Pertanyaannya memuncak dalam dirinya. Apakah cinta mereka akan mampu mengatasi stigma yang mengelilingi? Momen-momen menegangkan itu menguji setiap ikatan yang telah terjalin antara mereka. Maya ingin mengabaikan tatapan sinis itu, namun asesmen sosial mengejar mereka. Apa yang akan Maya putuskan? Disinilah kisah mereka dimulai, sebuah perjalanan yang menyentuh hati, mempertanyakan cinta di tengah perbedaan, dan harapan di tengah kesulitan. Keduanya berpegang pada keteguhan hati, menanti jawaban akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maya duduk di tepi tempat tidurnya, menatap jemarinya yang bersilang. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah tirai, membawa seberkas harapan di tengah kesedihan yang meliputinya. Pikirannya terombang-ambing antara dua dunia yang saling bertentangan. Di luar sana, hidup glamor yang ditawarkan perusahaan dan posisi CEO-nya terus memanggil, sementara di dalam hatinya, ada kerinduan mendalam terhadap kebahagiaan sederhana yang selalu diceritakan Budi. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Maya, suaranya seakan hampa di antara dinding-dinding yang dingin. Pikirannya kembali melayang pada koleganya yang meremehkan Budi. Kalimat-kalimat tajam itu terus terngiang di telinganya. Mungkin mereka benar. Apakah dia benar-benar bisa bahagia menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggap rendahan? Dia teringat akan senyum Budi yang cerah, saat pria itu dengan sabar menunggu di luar kantor, menggenggam setangkai bunga yang membuatnya tersenyum. Senyum yang tulus,
Saat Budi berbagi cerita tentang anak-anaknya, menantikan saat-saat berharga mereka bersama. Semua itu terasa jauh lebih berarti daripada semua prestise yang dia miliki. Namun, bayang-bayang opsi yang dihadapi selalu membuatnya bingung dan takut. Keesokan harinya, saat Budi menjemputnya, suasana terasa canggung. Hati Maya berdebar, merindukan kehangatan yang biasa ada antara mereka. Dalam perjalanan, dia berpikir panjang dan lebar, akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut. Budi, suaranya terputus-putus, apakah kita bisa berbicara? Budi menoleh, ada ketegangan di wajahnya. Tentu, Maya. Ada yang ingin kau sampaikan? Bagaimana jika kita berbicara tentang kita? Tentang apa yang kita jalani saat ini? Maya berkata sambil menatap jalan. Dia ingin jujur, tetapi takut akan akibatnya. Jantungnya berdebar, Budi menghela napas, menandakan bahwa dia juga merasakan ketegangan dalam situasi ini. Maya, aku sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Tapi, aku tahu ini tidak mudah bagi kamu. Lingkunganmu bersikap berbeda terhadapku. Banyak pikiran di kepala Maya tak terucap. Namun, ada satu pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Ketika orang-orang di sekitarku meragukan kita, apakah kamu masih ingin bertahan? Tanyanya pelan. Merasa ada air mata ingin meluncur di matanya, Budi mengerem mobilnya, menatap dalam-dalam mata Maya. Kita bukan hanya soal status atau pandangan orang lain, Maya. Ini tentang apa yang kita rasakan. Aku bersyukur bisa mengenalmu, meski banyak orang yang tidak mengerti. Jawaban sederhana itu menyentuh hati Maya. Apakah dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan cinta ini di tengah stigma sosial? Dengan rasa harapan dan ketakutan yang bercampur, dia merasakan keputusan itu semakin mendekat. Maya menatap langit di luar jendela, ketika mobil berhenti di lampu merah. Jingga senja melukis langit, memberikan sedikit harapan akan keindahan. Jika cinta mereka bisa bertahan, akankah dunia luar mengizinkan mereka untuk melangkah bersama? Ketika lampu hijau menyala, Budi melanjutkan perjalanan. Maya membuka mulut, namun tak ada suara. Di sudut hatinya, dia tahu satu hal pasti. Mereka akan melalui ini bersama. Entah apa yang akan terjadi, cinta itu telah mengubah banyak hal namun, mimpi buruk yang lebih besar sedang menunggu mereka di tikungan jalan. Melihat ke depan, Budi mengemudikan mobil, dan dalam sekejap, Maya merasakannya. Suatu bunyi keras menyapu, memecah keheningan, seperti badai yang mendekat. Apa yang akan terjadi pada mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara, semakin menekan harapan Maya, menunggu jawaban yang mungkin lebih menyakitkan dari apa yang bisa dia bayangkan. Denting keras membelah kesunyian, diikuti suara rem mendecit. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, semua yang ada di pikirannya lenyap. Mobil terhenti, dan sebuah rasa ketidakpastian menyelimuti mereka berdua. Maya, kamu baik-baik saja? Seru Budi, suaranya terbata-bata. Wajahnya pucat, peluh mengalir di dahi. Maya mengangguk, meski hatinya bergetar. Aku baik. Hanya sedikit terkejut. Dia merasakan ketegangan di udara, menciptakan dinding tak terlihat di antara mereka. Budi keluar dari mobil untuk mengecek. Suara gaduh kendaraan lain melintas, dan dalam kekacauan itu, Maya merasakan ketidakpastian dalam dirinya. Mereka berdua terjebak dalam situasi ini, sangat mirip dengan perasaan yang menghimpit hatinya saat ini. Berhati-hatilah, Budi, teriaknya penuh panik saat melihat pria itu melangkah ke arah mobil yang menabrak mereka. Sangat kontras antara ketenangan yang dia inginkan dan kekacauan yang sekarang mengelilinginya. Untungnya, tidak ada yang parah. Hanya penyok di mobil, tetapi dampak psikisnya jauh lebih besar. Saat mereka kembali masuk ke mobil, suasana mendadak menjadi suram. Maya, ini adalah peringatan, suara Budi semakin tenang, dunia bisa begitu keras. Kita harus lebih hati-hati. Maya menghela napas panjang. Dan kita harus lebih tegas, katanya, bibirnya bergetar. Kekhawatiran membanjiri pikirannya, apakah mereka bisa bertahan? Apalagi jika dunia menuntut mereka untuk terpisah? Sesampainya di rumah, suasana di dalam terasa berbeda. Ketika Budi mematikan mesin, Maya merasakan seakan ada yang berubah. Penantian untuk berbicara lebih jauh tentang hubungan mereka terasa semakin mendesak. Jadi, apa yang kita lakukan setelah ini? Tanyanya, suaranya bergetar dalam keraguan. Dia ingin memastikan keraguan yang mengikutinya tidak mengganggu hubungan ini lebih jauh. Budi menatapnya, menerawang sebelum memberikan jawaban.
Aku ingin kita menghadapi semua ini bersama. Kita bisa pergi ke rumah sakit untuk periksa atau, suaranya sedikit bergetar, kita bisa bicarakan apa yang kita rasakan. Maya terdiam. Semakin dalam dia merenungkan hubungan ini, semakin dia menyadari apa yang benar-benar dia inginkan. Mereka tidak hanya sekadar terjebak dalam dunia yang telah ditentukan orang lain, mereka memiliki pilihan untuk mempertahankan perjuangan ini. Saat mereka duduk di sofa, satu pertanyaan menghantui Maya. Bagaimana jika kita harus memilih? Apakah kamu bisa meninggalkan semua ini untuk kita? Budi menatapnya, pupusnya semangat sempat tergambar di wajahnya. Aku tidak tahu. Tapi, aku tidak ingin kehilanganmu. Suara tersebut menghentak Maya. Dia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata. Kepala Maya berputar, berpikir tentang masa depan dan semua yang terkait dengan rasa takut kehilangan. Cinta sejati bukan hanya soal mengatasi rintangan, tetapi juga tentang berdiri bersama dan saling memperkuat satu sama lain. Perasaan itu puput menghapus keraguan dalam hatinya. Dia merasa seakan ada sebuah lentera harapan menyinari jalan mereka. Mari kita atasi ini bersama, Budi. Tidak peduli seberapa sulitnya. Kita tidak sendiri. Ujarnya penuh keyakinan, namun, begitu Maya mengucapkan kata-kata tersebut, dia merasakan getaran dari ponselnya. Saat membuka pesan dari teman kantor, jantungnya berhenti sejenak. Link berita di layar menjadi perhatian paling besar. Cinta CEO cantik dan sopir pribadi terungkap. Apa yang terjadi selanjutnya? Maya menatap Budi, wajahnya pucat. Apa yang akan dilakukan dunia ketika mereka mengetahuinya? Bagaimana perasaan mereka jika semua kebenaran ini terungkap? Dia menyadari, tantangan baru akan segera datang, mungkin jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Ketika Budi melihat sekilas layar ponsel, dia mengerutkan dahi. Apa itu? Maya menggigit bibir, tak tahu harus berkata apa. Kegelisahan kembali merayap ke dalam dirinya. Keputusan yang diambilnya sehari sebelumnya terasa semakin mendesak. Apakah mereka akan mampu bertahan dari badai yang akan datang ini? Maya menatap berita di layar ponselnya, jantungnya berdebar semakin keras. Dia bisa merasakan pandangan Budi yang penuh teka-teki di sampingnya. Maya, serius, apa itu? Budi mendekat, ingin melihat dengan jelas. Rasa cemas mendengungkan dalam hatinya, seolah setiap detik menjadi lebih berat. Aku ini tentang kita, suara Maya nyaris terputus. Dia berusaha menahan air mata yang ingin meluncur, merasakan kepanikan memenuhi dada. Dia tahu kabar ini bisa merubah segalanya. Dalam sekejap, semua harapan bisa hancur berantakan. Budi menarik napas dalam-dalam. Kita harus menjelaskannya, kan? Tanyanya, membuka pintu harapan di dalam ketidakpastian. Mungkin kita bisa menghadapi itu bersama. Suaranya terdengar tegas, tetapi dalam hatinya, dia pun dihantui rasa takut. Bagaimana jika mereka tidak cukup kuat? Maya merasakan beban di tenggorokannya, sulit untuk berbicara. Bagaimana yang akan mereka katakan? Tanyanya, jarinya mengusap layar ponselnya, berusaha menjauhkan berita buruk itu. Apa mereka akan kita dianggap hanya skandal? Jadi, kita tidak lebih dari sekadar gosip? Ketegangan di antara mereka makin menebal saat Budi merenung. Kita bisa menjelaskan semuanya. Mungkin ada yang mengerti jika kita bertanggung jawab. Maya melihat Budi, wajahnya penuh semangat. Tapi bertanggung jawab untuk apa? Untuk cinta kita? Ini bukan masalah yang bisa diabaikan. Ini tentang reputasi, tentang pandangan orang lain. Suara Maya meninggi, gemetar di antara ketakutan dan semangat. Dia merasakan lemparan antara harap dan putus asa. Menjaga rahasia ini terasa seperti menyimpan bom waktu, dan setiap detik berlalu seperti memicu arus deras menuju kehancuran. Saat berita ini sampai di luar, kita akan berakhir, lanjut Maya, tergerak oleh kegelisahan. Kau akan dipandang rendah. Aku bisa dianggap egois karena menjalin hubungan ini denganmu. Dia menyeka air mata yang menjatuh, marah pada dirinya sendiri yang merasa tak berdaya. Budi menggenggam tangan Maya, merasakannya bergetar. Maya, kita tidak bisa berpikir seburuk itu. Cinta kita bisa mengubah segalanya. Jika mereka melihat kita bersatu, mungkin mereka akan berubah pikiran. Harapnya, berusaha membangkitkan semangat. Maya menggelengkan kepala. Tapi kita juga bukan orang biasa. Kita berdua sama-sama terikat oleh ekspektasi yang berat. Dunia melihat kita melalui kaca pembesar, ungkapnya. Kedua tangan mereka saling menggenggam erat, seolah pertaruhan ini adalah satu-satunya cara untuk saling menahan.
Satu waktu yang tidak pasti datang ketika mereka harus menghadapi kenyataan. SMS berdering lagi di handphone Maya. Berita baru tampaknya muncul satu persatu. Maya, mereka sudah mulai berbicara tentang kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rasa cemas membuatnya hampir bergetar. Budi menatap matanya. Kita hadapi dengan bijak. Pertama-tama, kita harus berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Dan jika perlu, kita bisa pergi dari semua ini. Menemukan tempat yang aman untuk kita bernafas. Maya merasa hatinya bergetar saat mendengarnya. Berarti kita hadapi semuanya? Kita tak menyerah? Apakah kamu benar-benar yakin? Budi mengangguk, berusaha meyakinkan Maya dengan tatapan penuh keyakinan. Ya. Kita bisa mencari jalan keluar. Asalkan kita saling mendukung, ujarnya. Setiap kata membuat Maya mulai merasa terinspirasi, seakan cahaya harapan baru muncul, tapi di saat yang sama, pertanyaan menggelitik kembali di benak mereka. Apa jadinya jika orang-orang terdekat mereka menjadi batu sandungan? Dan ketika dunia mengintip ke dalam kehidupan mereka? Ketidakpastian terasa menyesakan. Momen ini bagai mengumpulkan semua kekuatan yang mereka miliki untuk berjuang. Mampukah mereka mempertahankan cinta di tengah badai yang mendekat ini? Dengan napas terengah-engah, Maya menatap Budi dan menegaskan, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu. Kita tidak boleh membiarkan apapun memisahkan kita. Mereka saling menatap, berusaha menemukan kekuatan masing-masing. Satu janji diucapkan meski dengan nada bergetar. Di satu sisi, harapan muncul. Namun di sisi lainnya, ketakutan akan masa depan mengintai. Menunggu untuk menelan apapun yang mereka cintai, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menghadapi hari esok, meski gelombang gelap siap menghantam mereka. Tapi keputusan itu sama sekali tidak mudah. Dengan setiap belokan yang mereka hadapi, satu pertanyaan menghantui. Akankah cinta mereka mampu bertahan ketika badai itu datang? Maya merasakan detak jantungnya bergetar saat dia dan Budi beranjak dari tempat duduknya. Mereka tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Dalam perjalanan menuju mobil, dunia seakan berputar, mengabaikan kepanikan yang melanda hati mereka. Pikiran untuk berbicara dengan orang-orang terdekat membuatnya semakin berdebar. Dia ingin menghentikan arus informasi ini, tetapi semua tampaknya sudah tak terelakkan. Di dalam mobil, Budi mengemudikan dengan tenang, meski wajahnya menunjukkan betapa dalam pikirannya berputar. Maya memalingkan kepala melihat keluar jendela, mencoba mencerna semuanya. Kota yang biasa menampakkan wajah ramah kini terasa menghimpit. Setiap detik terasa seperti sahabat, dan setiap mobil yang mereka lewati seolah membawa bisikan komentar di balik kaca jendela. Maya, Budi akhirnya memecah keheningan. Suaranya pelan. Kalau kita mulai dari orang tua kita, apa mereka bisa mengerti? Maya terdiam, memilih kata-kata dengan hati-hati. Mereka pasti khawatir. Mereka mungkin tidak akan mengerti kenapa kita memilih jalan ini. Aku tidak ingin menyakiti perasaan mereka, bahkan jika mereka khawatir, kita tetap harus bicara. Mereka orang tua kita, mereka perlu tahu kebenarannya. Jangan biarkan asumsi menghantui kita, Budi menyarankan penuh harapan. Maya merasa hati ini terbagi. Ada rasa ingin melindungi orang tuanya dari kekecewaan, tetapi di sisi lain, dia tahu kejujuran adalah pondasi dari segala hubungan. Kita akan melakukan itu. Tapi, Budi, apa kita siap? Di suatu tempat, aku merasa kita akan terjebak antara keinginan dan kenyataan. Suaranya bergetar. Budi menggenggam tangan Maya, memberikan dukungan dalam keheningan. Kita akan menghadapi bersama. Ingat, kita bukan sendirian. Saat kita saling mendukung, kita bisa melewati ini. Saat mobil mendekati rumah Maya, rasa cemas membuat tubuhnya kaku. Langkah-langkah pada detik-detik berikutnya terasa berat. Mereka masuk ke dalam, aroma rumah yang familiar menyambut kembali. Semua kenangan manis selama ini menimbulkan rasa hangat di hati, tapi kali ini, situasi berbanding terbalik. Maya menemukan ibunya sedang berada di ruang tamu, dengan pandangan prihatin. Maya, ada apa? Kamu terlihat tidak sehat, ucap ibunya begitu melihat wajah putrinya. Budi dan Maya bertukar tatapan. Saatnya, pikir mereka. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menata kata-kata. Bu, aku ada yang ingin aku sampaikan. Ini tentang kita. Ibu Maya mengerutkan dahi, seolah merasakan ketegangan di ruangan. Tentang apa, Nak? Kamu bisa bercerita. Maya merasakan dadanya bergetar. Tentang Budi. Kita bersama dalam konteks yang lebih serius. Kata-kata itu meluncur begitu saja,
seperti sebuah batu besar menggelinding menuruni tebing. Maya melihat mata ibunya mulai membesar, seolah mempersiapkan reaksi yang belum bisa dia tangkap. Maya, ini terlalu cepat. Ada banyak yang perlu dipikirkan. Bagaimana jika orang-orang? Tapi Bu, potong Budi, suara penuh keyakinan. Kami saling mencintai. Ini bukan sekadar hubungan biasa. Ibunya terdiam sejenak, pandangannya beralih ke Budi dengan ekspresi campur aduk antara ragu dan perhatian. Kesunyian merayap, seperti gelombang yang siap menelan mereka jika tidak waspada. Maya berharap kali ini, mereka bisa memiliki keberanian untuk mengekspresikan semua. Maya, aku hanya ingin yang terbaik untukmu, suara ibunya lembut. Dunia luar sangat keras. Kamu tahu itu. Dengan reaksi itu, ketakutan Maya berlipat ganda. Apakah ini berarti harapan mereka sudah pupus sebelum mulai? Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya jika orang terdekat saja tidak merestui? Tetapi di saat itu, saat Budi duduk di sampingnya, dia merasakan sesuatu yang menenangkan. Mungkin cinta mereka adalah pegangan dalam kegelapan ini. Mereka harus tetap berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Semua ini tidak akan mudah, dan dia tahu malam ini tidak akan berakhir begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Momen-momen menegangkan ini pasti akan membawa mereka pada sebuah keputusan. Satu pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Dapatkah cinta mereka bertahan dalam badai ketidakpastian yang semakin mendekat? Hening menyelimuti ruangan, dan detak jantung Maya terasa semakin cepat. Dia menatap ibu dengan harapan, berharap bisa menemukan kekuatan dalam pandangan dan ucapan ibunya. Namun, yang terasa justru semakin menyesakan. Ibu, aku tahu ini sulit. Tapi ini tentang perasaan yang tulus, Maya mencoba menjelaskan. Suasananya penuh tekanan, seperti ada belati yang mengiris udara di antara mereka. Ibu Maya merapatkan bibirnya, sejenak menatap Budi seolah ingin menemukan jawaban dalam tatapan tenang pemuda itu. Maya, memang tidak ada yang lebih penting dari perasaan. Tapi kamu harus mengerti bahwa dunia ini penuh dengan ekspektasi. Bu, aku tidak ingin hidup di bawah ekspektasi orang lain. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, Maya menjawab, menata suaranya agar tidak terdengar emosional. Dia tahu ini adalah momen penting, tapi setiap kalimat terasa seperti berjuang melawan arus yang tak pernah putus. Mata ibunya berbinar dengan campuran keprihatinan dan pengertian. Tapi, Nak, apa kamu yakin ini pilihan yang tepat? Cinta itu indah, tapi tidak semua orang mengerti. Biarkan aku yang menentukan jalan hidupku, Maya merespons dengan tegas, memberanikan diri lebih jauh. Budi mendukungku, dan itu sudah cukup. Budi tersenyum tipis, rasa syukur menyelimuti hatinya. Maya terlihat lebih kuat saat dia mulai berbicara dengan berani. Namun di dalam hatinya, dia pun merasa was-was, karena dia tahu betapa berat situasi ini. Kalau aku bilang aku lebih memilih kebahagiaanmu dibandingkan apapun, apakah kamu akan mengerti? Ibu Maya berkata lembut, air mata mulai menggenangi matanya. Sebuah momen kerentanan yang hadir di tengah pertentangan, Maya merasakan hatinya tercekat. Ibu, jangan menangis, ujarnya sambil mendekat, mencoba mengambil tangan ibunya. Ini bukan untuk menyakiti ibu. Ini adalah tentang menggapai kebahagiaan yang tulus. Suasana terasa lebih hangat ketika Budi memutuskan untuk berperan lebih dalam. Bu, izinkan kami membuktikan bahwa cinta ini adalah pilihan yang baik. Kami akan menjadi pasangan yang bertanggung jawab, dan ini bukan sekadar untuk saat ini. Kami tulus akan membangun masa depan bersama. Ibu Maya terdiam, menahan air matanya. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya, tetapi dia tahu kasih sayang Maya dan Budi terdengar jujur. Dalam satu saat, pikirannya melayang jauh menerobos semua batasan dan stereotip yang selama ini ada. Jadi, bagaimana jika kita membicarakannya lebih dalam? Aku ingin mendengarkan dari kalian berdua. Suara ibu Maya terdengar lebih lembut, seolah memberi kesempatan bagi mereka. Maya merasakan harapan yang tumbuh dalam dadanya. Dia meraih tangan Budi erat-erat, seolah memberi semangat. Terima kasih, Bu. Kami akan membuktikannya. Akan ada banyak hal yang harus kami jelaskan. Budi menatap Maya, penuh keyakinan. Kami ingin menempuh jalan ini dengan transparansi. Dan kalau ada yang salah, kami akan berani menghadapinya bersama. Saat diskusi dimulai, mereka mulai berbicara dan memberikan penjelasan dengan hati-hati. Setiap kalimat membawa mereka lebih dekat, meski dua jiwa itu tetap merasakan tebalnya perpecahan yang ada. Maya berusaha menunjukkan betapa seriusnya hubungan mereka,
dan Budi tak mengizinkan perasaannya padam. Namun, saat malam mulai larut, terbayang di benak mereka semua tantangan yang akan muncul. Pembicaraan ini baru permulaan, dan mereka tahu tekanan yang akan datang takkan ringan. Pertanyaan di hati Maya kembali muncul. Apakah orang tuanya akan benar-benar mendukung pilihan hidupnya? Bagaimana dengan tekanan dari masyarakat sekitar? Dan yang paling penting, bisakah cinta mereka bertahan dalam kerumitan semuanya ini? Saat mata ibunya mulai berkilau dengan harapan, hari-hari mendatang penuh tanda tanya menanti mereka. Dan pekikan cinta yang berani ini, akankah memecah batasan dan stereotip yang ada? Saat semua itu tergantung di udara, Maya merasakan ada lebih dari harapan, ada keyakinan baru yang tumbuh. Kini tugas mereka untuk menjaga agar tidak padam. Suasana di ruang tamu terasa hangat namun tegang. Maya dan Budi duduk saling berhadapan, menunggu jawaban yang telah mereka harapkan. Ibu Maya memandang mereka dengan serius, matanya seolah meneliti setiap detail perubahan dalam ekspresi wajah mereka. Ibu ingin tahu apa yang kalian impikan. Sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya, Ibu Maya melanjutkan. Bukan hanya hari ini, tapi jauh ke depan. Apa yang kalian lihat dalam hubungan ini? Maya mendengar pertanyaan itu dan merasakan jantungnya berdebar. Dia berpandangan ke arah Budi, ingin mendapatkan semangat darinya. Budi tersenyum kecil, lalu mulai berbicara, kami ingin membangun sesuatu yang kuat, Bu. Kami ingin saling mendukung, baik dalam suka maupun duka. Maya adalah jantungku, dan aku ingin menjadi bagian dari setiap detak jantungnya. Kata-kata Budi menggugah Maya. Dia merasakan energi positif mengalir di antara mereka. Dalam hatinya, dia berdoa agar kata-kata itu dapat menyentuh hati ibunya dan membuka jalan untuk cinta mereka. Dan bagaimana dengan masa depan, Nak? Ibu Maya bertanya, mengingatkan akan realitas yang tak bisa diabaikan. Apakah kamu yakin bisa menghadapi apa yang akan datang? Apakah kamu siap untuk semua pengorbanan ini? Bu, Maya menjawab tegas, setiap langkah kami mungkin akan ada rintangan, tapi kami percaya pada cinta kami. Kami akan berjuang, dan jika ada yang harus diselesaikan, kami akan melakukannya bersama. Aku tidak mau menyerah pada impianku. Ibu Maya mengamati perubahan di wajah putrinya. Dia tahu, ini bukan hanya sekedar cinta, ini adalah perjalanan hidup yang akan dihadapi dengan berbagai lapisan. Dia bisa merasakan kebulatan tekad yang merekah di antara mereka, dan itu membuatnya sedikit tenang, tetapi, di balik perasaannya, sebuah keraguan mengintai. Lalu, bagaimana dengan ekspektasi dari lingkungan sekitar? Apakah kalian siap untuk menanggung semua beban itu? Pertanyaan itu membuat udara terasa semakin berat. Maya dan Budi bertukar pandang. Saya sudah mengingatkan Maya sebelumnya. Bu, Budi menjawab, bahwa kita pasti akan berhadapan-hadapan dengan banyak stigma. Tapi kami tidak takut, karena kami tahu saling mendukung. Kami hanya perlu percaya pada kami sendiri. Di dalam hatinya, Maya merasakan dorongan. Dia ingin melangkah lebih jauh dari sekadar berbicara. Dia ingin menunjukkan bahwa cinta mereka tidak hanya sekedar kata-kata. Saya bersedia, lanjut Maya dengan suara penuh keyakinan. Kami akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan menghadapi semua orang bersama. Kami tidak akan menyembunyikan cinta kami. Suasana semakin mendalam, dan Ibu Maya merasakan rasa bangga yang perlahan muncul. Dalam hati, dia tahu akan banyak yang harus mereka lalui, tapi ada sesuatu yang baru tumbuh di antara kebimbangan dan keraguannya. Baiklah, Ibu Maya akhirnya berkata, suaranya sedikit bergetar, kita akan menemui jalan ini bersama-sama. Aku akan berusaha mendukung, tapi ingat, ini tidak akan mudah. Budi menatap Maya, seolah memberi semangat. Kami akan menjadikan setiap tantangan sebagai langkah menuju yang lebih baik. Kami akan bertahan, kami berkomitmen. Setelah pernyataan itu, mereka semua terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, penuh harapan dan ketegangan. Namun, saat harapan mulai memenuhi ruang, Maya kembali merasakan begitu banyak tekanan dari dalam. Beberapa hari berlalu, Maya seolah tenggelam dalam pikiran. Budi berusaha menunjukkan dukungannya, tetapi keraguan dari dunia luar semakin nyata. Teman-teman dan warga sekitar mulai memperhatikan ikatan mereka. Gunjingan mulai muncul, dan sikap skeptis dari orang-orang terdekatnya bahkan kadang membuatnya tertekan. Maya tahu waktu tidak akan menunggu. Dia harus siap, bukan hanya untuk cinta ini, tetapi untuk menghadapi segala konsekuensi. Di dalam kepalanya berputar satu pemikiran. Jika orang yang dikasihinya adalah satu-satunya yang bisa disoroti terang, siapa yang akan menjaga cahaya itu? Ketika Maya memandangi cermin, dia melihat sosok yang lebih kuat.
Tetapi dia tak bisa mengabaikan bayangan keraguan yang terus menghantuinya. Bagaimana jika semua ini berakhir dengan cara yang menyakitkan? Sebuah pertanyaan yang menggelayut, hingga suatu hari, persaingan tak terduga muncul. Kehidupan mereka berdua akan terhadang oleh tantangan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan bagaimana mereka bisa bersatu, jika tuntutan dari luar semakin kuat? Sudahkah keputusan mereka benar? Momen menegangkan ini memaksa Maya untuk menghadapi semua yang pernah dia hindari. Ketika perasaan ini semakin menyesakan, Maya paham bahwa mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Dalam kabut keraguan, dia merasakan sesuatu berubah. Semangat di dalam dirinya mulai berjuang meski dihadang oleh bayang-bayang ketidakpastian yang kelam. Apakah Budi mampu menjadi pelindung yang ia butuhkan? Tatapannya terasa hampa saat melangkah keluar rumah. Tak ada cara lain, hanya satu yang bisa dia lakukan, menghadapi semua itu, sampai akhir. Tetapi, apakah dia siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Maya keluar dari rumah, merasakan angin sepau-sepau yang menampar pipinya. Dia mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayang-bayang keraguan terus menghantui langkahnya. Berbagai pikiran berputar di kepalanya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk berjalan ke taman dekat rumah. Di sana, atmosfernya seakan bisa memisahkan diri dari kegalauan yang menumpuk. Di taman, anak-anak bermain riang, suara tawa mereka menyebar membawa sedikit cahaya ke hatinya yang suram. Maya tersenyum, tetapi senyum itu cepat pudar begitu teringat pada komentar-komentar tajam dari orang-orang di sekitarnya. Mengapa cinta mereka selalu jadi bahan gunjingan? Dia merasa tersudut, ingin berteriak, ingin membuktikan bahwa cintanya dengan Budi bukan sekadar cinta remaja buta. Saat duduk di bangku taman, dia melihat pemandangan taman yang familiar, ada satu sudut di mana Budi sering menunggunya. Kontakte visual itu menghantarkan kerinduan mendalam dalam hatinya. Tanpa sadar, dia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, mengalihkan perhatiannya. Pesan dari Budi muncul di layar. "Hei, sayang. Aku di dekat tempat biasa kita. Mau ketemu?" Hatinya berdesir mendengar pesan itu. Rasa cemas dan harapan saling bertarung dalam dirinya. Dia tahu, bicara dengan Budi dapat membangkitkan kembali semangatnya. Dengan langkah yang sedikit lebih ringan, Maya bergegas menuju tempat yang mereka sebut sudut cinta. Setelah beberapa menit berjalan, dia melihat Budi berdiri di bawah pohon besar. Senyumnya menyebar seolah matahari di pagi hari. Hatinya berdebar saat mereka bertemu. Budi mengulurkan tangan, menggenggam tangannya erat. "Maya, kamu kenapa? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu," kata Budi, perhatian dan lembut. Maya menunduk, mengambil napas dalam-dalam. "Aku merasa semua ini terlalu berat, Budi. Stigma dan komentar dari orang-orang itu, aku takut." Budi menariknya lebih dekat, "Kita tidak boleh membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kita. Ingat, kita berdua saling memiliki." Maya menatap Budi, merasakan kehangatan dari tatapan penuh percaya dirinya. Saat itu, dia menyadari satu hal, cinta mereka memiliki kekuatan. Ketika Budi berkata ingin membangun masa depan bersama, Maya bisa merasakannya. Kalimatnya seolah memecah dinding keraguan yang mengelilingi dirinya. "Apakah kamu benar-benar siap dengan semua ini? Tidak peduli apa kata orang?" Budi tersenyum, satu senyum yang dalam dan tulus. "Aku sudah siap. Bahkan lebih dari siap. Kamu adalah segalanya bagiku, dan aku tidak akan mundur. Kita pasti akan menghadapi semuanya bersama." Pernyataan itu membuatnya merasa lebih aman. Ada sebuah harapan baru yang bersinar dalam diri Maya. "Baiklah, mari kita buktikan bahwa cinta kita kuat." Tapi saat perasaan itu mulai membara di dalam hati, sebuah kendaraan besar melintas di jalan dekat tempat mereka berdiri. Mobil itu tiba-tiba berhenti, dan seseorang keluar. Maya mengenali wajah itu. Ria, sahabat lamanya, tampak marah. Ria maju, menghampiri mereka dengan tatapan penuh tuduhan. "Kamu benar-benar berani membawa Budi ke sini, Maya? Kamu tidak takut dengan apa yang orang lain bicarakan?" Suaranya terangkat, penuh emosi. Maya terperangah. Perang dingin yang tak terduga ini menghancurkan kebahagiaan yang telah dibangunnya dalam beberapa menit terakhir. "Ria, ini bukan tentang mereka. Ini tentang cinta kita," jawabnya, berusaha terlihat tenang, tetapi Ria tidak mau menyerah. "Cinta? Atau kebodohan? Kamu tahu, aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Perdebatan itu terjadi, dan penonton di sekitar mereka mulai memperhatikannya.
Pikiran-pikiran berkecamuk di benak Maya. Budi berdiri di sampingnya, wajahnya tenang, tetapi Maya bisa melihat ketegangan di matanya. Dengan setiap detik, situasi semakin menyeramkan. Pertarungan antara cinta dan ekspektasi sosial kembali hadir, dan Maya tahu, dia harus mengambil keputusan. Apakah dia akan membiarkan orang lain menentukan langkahnya? Atau akankah dia bergandeng tangan dengan Budi, meski dunia menilai rendah hubungan mereka? Saat semua mata tertuju pada mereka, Maya menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang mereka berdua, melainkan tentang bagaimana mereka bisa menunjukkan bahwa cinta bisa menang atas segala rintangan. Ria, ini adalah pilihan hidupku, ucap Maya dengan suara menggema, penuh keberanian. Aku akan melawan demi cinta ini. Maya dan Budi saling menggenggam tangan, tatapan penuh perjuangan terpancar saat dunia menantang mereka. Namun, di tengah kebisingan, kedamaian mulai tumbuh dalam jiwa mereka. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi semua ini dan membuktikan kepada dunia bahwa cinta tidak mengenal batas? Maya merasakan jantungnya berdebar kencang. Suasana di sekitarnya berubah, rasa cemas berbaur dengan keberanian. Ria, sahabat yang selama ini dia percayai, kini menjadi tantangan besar. Melihat raut wajah Ria yang marah mengingatkannya pada betapa rapuh dan rentannya perasaannya. Maya merasa tubuhnya terikat, seolah ada tirai pembatas antara dia dan dunia luar. Cinta bukan kebodohan, Ria. Ini adalah pilihan yang sangat berharga untukku, Maya menegaskan, suaranya bergetar tetapi mantap. Budi menyampingkan tubuhnya, memberikan sinyal bahwa dia ada di samping Maya, siap melindunginya. Ria tampak terdiam sejenak. Sorot matanya mulai melunak, meskipun kemarahan masih terlihat jelas. Tempat di sekitar mereka seakan menunggu reaksi selanjutnya seperti penonton di bioskop, tertawa, haru, dan deg-degan bersatu dalam satu momen. Andai kamu tahu betapa sakitnya melihatmu terjebak dalam hubungan ini. Ria akhirnya berbicara lagi. Apa kamu tidak melihat betapa banyaknya orang yang menganggapmu aneh? Kita berbicara tentang reputasi, Maya. Maya tersentak. Reputasi. Satu kata yang selalu membayang-bayangi hidupnya. Dia mengingat semua tatapan sinis yang dilemparkan padanya di sekolah, komentar miring yang beredar di media sosial. Kegundahan itu kembali muncul, tetapi saat dia menatap Budi, semuanya mulai bergetar. Ada kekuatan di dalam diri Budi yang membuatnya merasa tidak sendirian. Reputasi? Maya menanggapi, berusaha menahan rasa sakit. Sebuah hubungan tidak seharusnya hanya dilihat dari apa yang orang lain katakan. Cinta adalah tentang merasakan, bukan hanya sekadar pandangan orang. Suara Maya semakin meningkat, mengaduk adrenalin dalam tubuhnya. Budi mengelus lembut punggung tangannya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Maya, lupakan mereka. Kita menjalani hidup ini, bukan hanya untuk pujian atau penilaian orang lain. Yang penting adalah kita berdua, kata Budi dengan lugu, mengesankan ketulusan Ria tanpa gelisah, diguncang di antara loyalitasnya kepada sahabat dan keberanian untuk berbicara. Tapi, bagaimana jika semua ini berakhir buruk? Aku tidak ingin kamu terluka, katanya. Di antara ragu dan peduli, Maya merasa hatinya meluap dengan emosi. Tantangan yang dihadirkan Ria berubah dari menakutkan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan cintanya. Ria, kadang kita harus berani melangkah, meskipun ketidakpastian menghantui kita. Jika aku tidak mencobanya, aku tidak akan pernah tahu. Dan jika memang cinta ini ternyata tidak cukup kuat, setidaknya aku akan tahu bahwa aku telah berjuang untuknya. Di momen itu, Maya melihat keraguan di mata Ria mulai pudar. Permohonan semoga sahabatnya mengerti alasan di balik keputusannya. Momen ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kebebasan untuk memilih dan memperjuangkan perasaan. Suasana masih tegang, dan meski penonton mengawasi dengan intensitas, sebuah pernyataan sederhana dari Budi memberi kekuatan baru. Kami akan tampil dan meyakinkan semua orang. Cinta tidak perlu ditetapkan dalam batasan. Ria tampaknya tersentuh, pertarungan dalam hatinya terlihat jelas. Kalau begitu, tunjukkan kepada semua orang bahwa kalian benar-benar bisa bersama, katanya pelan, hampir seperti berdoa. Maya dan Budi saling berpandangan, keduanya tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, mereka merasa ada harapan baru. Namun di balik harapan itu, ketakutan masih ada. Apakah dunia luar akan mengizinkan mereka memiliki cinta ini? Saat mereka beranjak pergi dari taman, perasaan campur aduk melanda Maya. Di satu sisi, ada semangat baru, tetapi di sisi lain, ia juga merasa berat akan tantangan yang akan datang. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya?
Sebuah suara kecil di dalam dirinya berbisik, "Maya, bersiaplah. Momen kebenaran telah tiba. Tidak akan ada jalan kembali." Kehidupan Maya dan Budi kini tergantung pada keputusan yang akan mereka ambil. Berita tentang hubungan mereka sudah menyeruak ke seluruh penjuru, menjadi bahan gosip hotel dan pelatihan manajer. Semua mata berada pada mereka, menunggu mereka jatuh atau terbang. Maya merasakan detakan jantungnya yang semakin kencang. Dia melihat sosok Budi di sampingnya, tampak tenang meski ketegangan menjalar di udara. "Budi, kita tidak bisa mundur. Kita harus menghadapi mereka," ucap Maya, suaranya bergetar namun mantap. Budi mengangguk, matanya bersinar dengan keyakinan. "Kita hadapi ini bersama, Maya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi pers kecil di tempat Budi kerja. Mungkin itu bukan jalan yang mudah, tetapi setiap detiknya, cinta mereka semakin kuat. Di hadapan wartawan dan pengamat, seperti pertemuan antara cinta dan norma sosial, mereka akan bersuara. Maya menyiapkan diri, memikirkan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan perasaannya. Budi selalu ada, menata semangatnya dalam bisikan mendukung. Kedua pasangan ini berdiri berhadapan, di tengah ruangan, 1000 pasang mata menanti jawaban. Ada keraguan, tetapi cinta mengalahkan semua itu. Ketika Maya berbicara pertama kali, suaranya penuh rasa. "Kami di sini untuk menghentikan semua asumsi. Apa yang kami miliki bukanlah sebuah kesalahan atau skandal. Kami saling mencintai." Suara ini bergetar penuh keyakinan. Budi melanjutkan, "Kami bukan sekadar sopir dan CEO. Cinta tidak mengenal batas. Semua mata bisa melihat, tetapi hanya kami yang merasakan." Kata-kata itu menyentuh sanubari semua yang hadir, menyingkirkan prasangka. Maya dapat melihat sedikit keraguan seiring pertanyaan datang. "Bagaimana kalian akan bertahan? Apa yang membuat kalian yakin?" Semua pertanyaan itu dilontarkan dengan kecurigaan yang tajam. Tetapi di benakku akhir kata-kata itu adalah kejujuran dan rasa cinta yang luar biasa, cinta di tengah arus ketidakpastian. "Jika kita memiliki cinta yang tulus, maka setiap tantangan akan kami hadapi. Kami tidak bersembunyi. Kami akan berjuang," ucap Maya dengan tegas. Sorak-sorai muncul dari sudut penonton. Sebagian setuju, sebagian skeptis. Namun, cinta mengalahkan semua logika. Setelah konferensi, perasaan lega menyelimuti mereka. Masyarakat memberi mereka jalan, sementara media merangkul kisah mereka. Perlahan, stigma itu mulai pudar. Sahabat-sahabat Maya yang dulunya skeptis kini memberikan ucapan selamat, memahami arti dari cinta mereka. Ria, sahabat yang pernah menentang, kini di sampingnya, menyaksikan keajaiban cinta bertransformasi menjadi dukungan. Maya dan Budi duduk di bangku taman di mana mereka pertama kali berbicara setelah berpisah oleh keraguan. "Kau tahu," ujar Budi, "kita sudah melewati banyak rintangan, dan aku yakin ini bukan akhir, tetapi awal baru." "Aku menyukainya, Budi," kata Maya, tersenyum bahagia. "Setiap detik denganmu membuatku semakin percaya, semakin kuat." Mereka berdua saling berpegangan tangan, perasaan hangat dan mendalam menciptakan sebuah tempat aman di antara dunia yang penuh guncangan. Perlahan dengan langkah pasti, mereka mulai merancang sebuah masa depan yang lebih cerah. Cinta mereka bukan sekadar berurusan dengan perbedaan status kehidupan, tetapi tentang bagaimana dua hati berani melawan norma-norma yang ada. Dengan cinta dan komitmen, mereka mampu mencapai segalanya. Maya dan Budi menjadi contoh nyata bahwa cinta yang tulus mampu mengubah stigma dan menciptakan kebahagiaan. Mereka bukan hanya saling melengkapi tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekeliling mereka. Akhirnya, mereka berdiri dalam pelukan, menjanjikan untuk selalu saling melengkapi dalam sukacita dan duka. Di bawah langit yang berwarna jingga keemasan, Maya menemukan keluarganya, sebuah keluarga yang tidak hanya biologis, tetapi juga satu jiwa yang terjalin melalui cinta yang dihadapkan pada banyak tantangan. Cinta sejati memang tidak mudah. Tapi bersama, Maya dan Budi tahu, mereka siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Mereka puas memiliki satu sama lain, berbagi perjalanan hidup, dan memastikan cinta mereka tidak akan pudar, meskipun badai datang. Sekarang, saatnya asli bagi kalian untuk terjun ke aksi. Jangan tunda bahkan satu detik lagi untuk berlangganan kontak kami agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor selanjutnya. Klik tombol like sekarang. Dukungan kalian penting untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cinta ini dan bahagiakan diri sendiri dengan membagikan video ini langsung kepada 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.